Selamat datang di So Tahu Channel. Makin tahu, tambah ilmu. Kali ini So Tahu Channel akan membahas tentang perkembangan sistem periodik unsur. Untuk perkembangan sistem periodik unsur dimulai dari pengelompokan unsur menurut Dalton. Yang kedua, pengelompokan unsur menurut Lavoisier. Yang ketiga, pengelompokan unsur menurut Doppler atau yang kita kenal sebagai hukum triade. Yang keempat, pengelompokan unsur menurut Newland atau hukum oktav. Kemudian, sistem periodik Mendeleev dan sistem periodik Lothermeyer. Yang keenam, sistem periodik Moseley, dan yang terakhir, sistem periodik Seabrook. Selanjutnya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengelompokan unsur menurut Dalton. Pengelompokan unsur menurut Dalton disusun berdasarkan kemiripan sifat unsur, di mana unsur kimia dibagi menjadi dua macam, yaitu unsur logam dan unsur non-logam. Kemudian pengelompokan unsur menurut Lavoisier, yang disusun berdasarkan kemiripan sifat unsur. Ada 4 macam unsur kimia menurut Lavoisier, yaitu gas yang terdiri atas oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Yang kedua, ada unsur non-logam yang terdiri atas karbon, sulfur, fosfor, timah, mangan, arsen, dan kobal. Yang ketiga, unsur logam yang terdiri dari emas, perak, platina, besi, seng, tembaga, raksa, dan timbal. Kemudian yang keempat adalah unsur tanah meliputi kapur, magnesium oksida, barium oksida, dan silika. Yang ketiga, pengelompokan unsur menurut Doppler atau yang kita kenal dengan hukum triad. Pada hukum triad, unsur disusun berdasarkan kemiripan sifat unsur dan kenaikan nomor massa. Hukum triad sendiri mengatakan bahwa ada 3 unsur yang sifatnya mirip, di mana nomor massa unsur kedua adalah rata-rata nomor massa unsur ke-1 dan unsur ketiga, seperti gambar berikut. Kita ambil contoh dari triad 1, ada Li, Na, dan K. Li mempunyai nomor massa 7, K mempunyai nomor massa 39, sehingga nomor massa Na yang merupakan unsur kedua merupakan rata-rata dari 7 dan 39 atau sama dengan 23. Untuk hukum triad sendiri masih memiliki kelemahan, yaitu ada beberapa unsur yang tidak dalam satu triad tetapi memiliki sifat yang mirip. Pembagian unsur yang keempat adalah pengelompokan unsur menurut Newland atau yang kita kenal sebagai hukum oktav, yang disusun berdasarkan kenaikan nomor massa. Pada hukum oktav mengatakan tiap selisih 1 oktav, sifat unsur menunjukkan kemiripan. Itu artinya unsur ke-1 sifatnya mirip dengan unsur ke-8. Unsur kedua sifatnya mirip dengan unsur ke-9. Secara lengkap, hukum oktav ditunjukkan pada gambar berikut ini. Misalnya saja tadi untuk Li yang merupakan unsur kedua dan Na yang merupakan unsur ke-9 menunjukkan kemiripan sifat. Untuk kelemahan hukum oktav hanya berlaku untuk unsur dengan nomor massa rendah, yaitu di bawah 40. Yang kelima adalah sistem periodik Mendeleev. Menurut Mendeleev, pengelompokan unsur disusun berdasarkan kenaikan nomor massa atau massa atom dan kemiripan sifat kimianya. Sifat kimia tertentu akan terulang setiap kenaikan nomor massa. Untuk unsur yang memiliki kemiripan sifat kimia ditempatkan pada golongan atau lajur vertikal yang sama. Sementara unsur yang memiliki kemiripan nomor massa ditempatkan pada periode atau lajur horizontal yang sama.
Selanjutnya, sistem periodik Lotter-Meyer. Sistem periodik Lotter-Meyer bentuknya hampir sama dengan sistem periodik Mendeleev. Hanya saja jika Mendeleev lebih menekankan pada sifat kimia, untuk Lotter-Meyer menekankan pada sifat fisikanya. Sehingga pada sistem periodik Lotter-Meyer, pengelompokan unsur disusun berdasarkan penambahan nomor massa dan kemiripan sifat fisikanya. Sifat fisika tertentu akan terulang setiap kenaikan nomor massanya. Untuk unsur yang memiliki penambahan nomor massa secara periodik dan kemiripan sifat fisikanya ditempatkan pada kolom vertikal yang sama. Yang ketujuh adalah sistem periodik Moseley. Jika sebelumnya semua sistem periodik disusun berdasarkan kenaikan nomor massa, pada sistem periodik Moseley merupakan sistem periodik pertama yang pengelompokan unsurnya disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Sistem periodik Moseley sering disebut sebagai sistem periodik yang menyempurnakan sistem periodik Mendeleev. Sistem periodik ini diperoleh dari percobaan spektrum sinar X dengan kesimpulan bahwa perubahan energi sinar X semakin besar dengan bertambahnya nomor atom, sehingga sistem periodik Moseley sering juga disebut sebagai fungsi nomor atomnya. Selanjutnya, yang terakhir adalah sistem periodik Seeberg. Sistem periodik Seeberg merupakan sistem periodik yang menyempurnakan sistem periodik Moseley. Sistem periodik Seeberg berbentuk sebagai tabel periodik bentuk panjang yang terdiri atas lajur vertikal atau golongan yang disusun berdasarkan kemiripan sifat, dan lajur horizontal atau periode yang disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Lajur vertikal atau golongan ditulis dengan angka Romawi yang terdiri atas 18 golongan. Sementara lajur horizontal atau periode diberi tanda dengan angka yang terdiri atas 7 periode. Unsur transuranium atau lantanida dan aktinida dibuat terpisah. Demikian penjelasan kali ini. Jika suka videonya silahkan like, jika videonya bermanfaat silahkan subscribe.